Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu kembali di materi kita kali ini ya, pelajaran IPA Darul Quran Mulia kelas 7 ya, kelas 7. Insyaallah pada pertemuan ini kemarin kan kita telah membahas asam, basa dan garam, yaitu tentang asam. Nah, lalu kita akan membahas materi kita selanjutnya tentang basa ya, tentang basa. Baik. Oke, kita akan membahas tentang basa. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang basa. Apa itu basa? Basa adalah zat yang di dalam air dapat menghasilkan ion hidroksida. Jadi basa itu identiknya dengan adanya OH di dalam sebuah senyawa ya. Jadi ada sebuah senyawa itu mengandung OH. OH itu bermuatan negatif ya, muatannya negatif. Nah, itu. Apa saja sih contohnya seperti contoh ya, sebahasa itu sabun. Sabun itu memiliki unsur OH min atau OH bermuatan negatif atau ion hidroksida ya. Nah, contoh lain seperti senyawa ini, NaOH. Kita tahu ya NaOH dia itu natrium ya, natrium. N-nya itu natrium, OH-nya itu hidroksida. Maka kita namai sebagai natrium hidroksida. Nah, jika diuraikan ya, jika kita lepaskan ya menjadi unsur-unsur, mereka akan membentuk ion-ion. Nah, ada Na+ di mana terdapat ion natrium bermuatan positif. Ada OH-, ion hidroksida bermuatan negatif. Ya, kita sudah ketahui nih di dalam hidroksida kan bermuatan negatif, maka untuk menyeimbangkannya perlu ada muatan positif. Akhirnya seimbang, akhirnya bisa menjadikan NaOH kembali. Seperti itu, karena seimbang ya. Nah, lalu ini contoh-contoh pada bahasanya. Kawan-kawan bisa ketahui ya, banyak sekali. Ini baru hanya 4. Sebenarnya sangat banyak sekali contoh-contoh bahasa. Ya, contoh-contoh bahasa. Oke, kita lanjut. Nah, kawan-kawan bisa mencatatnya dengan cara kawan-kawan bisa memberhentikan dulu ya pemutaran videonya dan bisa dicatat ya, seperti itu. Nah, lalu lanjut ke dalam ciri-ciri senyawa basah. Nah, ciri-ciri senyawa basah yang pertama adalah terasa pahit dan terasa licin di kulit. Nah, senyawa basah identiknya itu ya, ciri-cirinya itu terasa pahit. Ya, cobalah teman-teman mungkin kalau seandainya lagi pas masa kecil ya, pernah merasakan mencoba sabun pasti pahit ataupun ya obat ada juga obat yang mengandung basa itu pahit. Nah, terasa licin ya. Nah, senyawa basa memiliki rasa pahit ya, terasa licin jika disentuh. Nah, senyawa basa juga berbahaya. Ya, ada beberapa senyawa basa yang berbahaya. Nah, biasanya senyawa basa itu berbahaya dikarenakan jika kita terkena atau terkontaminasi oleh senyawa basah, itu kulit kita bisa gatal-gatal, kadang-kala bisa gatal-gatal. Makanya perlu adanya pengelolaan ataupun pengendalian pada senyawa basah, ya bahan-bahan senyawa basah. Nah, senyawa basah itu bisa seperti NaOH, KOH, NH4OH. Banyak sekali ya senyawa basah ya, ini salah satunya. Yang kedua, senyawa basah dapat menghantarkan arus listrik. Berarti mirip seperti asam ya. Asam kemarin kita pelajari dia itu dapat menghantarkan arus listrik. Nah, senyawa basah dapat menghantarkan arus listrik dikarenakan dia itu memiliki muatan negatif. Nah, dengan adanya muatan negatif dan sisa muatan positif, inilah yang dapat mampu menghantarkan arus listrik ya, yang kemarin dalam
pembahasannya kita di mana contoh ada sebuah arus ya, arus listrik ya. Di sini ada ion negatif, ion negatif, ion negatif, ion negatif, ion negatif, ion negatif. Listrik itu dapat dapat dihantarkan itu, dapat dihantarkan ya. Nah, dengan adanya seperti itu ya, kita akan bisa tahu ada yang basa kuat ya, yang apa yang terdapat dalam banyak. Dan kita pun bisa tahu ada basa ya, yang kan ion hidroksida 17 linear seperti ini, kita bisa tahu berapa ya arus yang akan dapat dialirkan dalam senyawa basah. Kalau senyawa kuat, maka arus listrik yang diberikan itu pasti sangat kuat ya. Lanjut. Yaitu adalah bereaksi dengan ion logam. Senyawa basah juga mampu bereaksi dengan ion logam seperti apa? Magnesium, kalsium, ya, kalium. Siapanya? Di ini ya, di berikut ya. Ada Mg2+, ya, bereaksi dengan basah 2OH- ya. Maka reaksinya nanti akan menjadi MgOH2. Kenapa demikian? Karena di sini ada 2+ ya. Di sini ada 2 dan di sini terdapat 2 seimbang. Ini kan dinaikkan ke atas ya, ada 2 molekul ya. Ada di sini ya. Ada 2 seimbang akan menghasilkan MgOH2. Seperti itu. Ya, dapat dipahami dari sini. Jadi bahwasanya basa itu mampu berinteraksi dengan ion logam ya, membentuk apa nanti? MgOH2 nanti akan membentuk endapan. 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 Seperti itu. Ya, endapan. Lalu, ya, ciri-ciri senyawa basa itu dapat dideteksi dengan ya, kemarin kita tentang asam ya. Asam bisa kosmosidetiknya dia itu berwarna merah. Ya, senyawa asamnya. Kertas lakmus yang kita juga warna merah. Nah, di dalam senyawa basah jika kertas lakmus dicelupkan, identiknya akan biru. Jadi kalau seandainya ada kertas lakmus ya, dia akan tetap warnanya menjadi biru. Tapi seandainya merah, dia akan bahwa menjadi apa? Menjadi biru ya, menjadi biru. Berubah seandainya larutannya basah. Perlu dikasih bawahi ya, larutannya basah. Jadi basah ya identiknya biru ya di kertas lakmus ya. Seperti itu dapat difahami ya di dalam basah. Oke, itu materi kita kali ini, materi tentang basah. Nah, lalu ada perbedaan antara senyawa asam dan senyawa basah. Kawan-kawan bisa membacanya ya di sudah Ustadz buatkan ya, sudah dibuatkan dalam bentuk kesimpulan bisa dicatat kesimpulannya. Kesimpulan ya. Seperti itu. Oke. Dari sini yang kita pelajari tentang asam, basah, dan garam ya, kita sampai sini dulu. Besok kita akan mempelajari tentang garam ya. Pertemuan selanjutnya ya, kita akan membahas tentang garam. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.